fa ilmu batini fi qalbi fazalika wal ilmu nafi. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu dalam hati itu yang sangat manfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuadu mara'a. Tidaklah dusta, tidak bohong apa dilihat mata hati. Kata Allah An-Najmi ayat 11. Mata hati. Secara apa yang saya jelaskan ini? Mata hati. Tentu bapak dan ibu tanda tanya sih, mata hati itu apa ya? Kok mata hati bisa mengenal gaib, bisa mengenal Allah? Apa mata hati? Dalam tubuh kita banyak mata ya. Mata tangan, mata kaki, mata kepala. Kalau berbisul ada mata bisul. Mata apa? Apa itu mata hati? Mari kita misalkan. Astagfirullahaladzim, kita misalkan ya. Mari kita, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, jalan tempat yang gelap gulita sana. Tempat yang gelap kali. Begitu jalan tempat yang gelap, ya, dengar, kita jalan ke tempat atau bawah pokok kelapa sawit, pokok karet, gelap ya. Begitu lewat tempat yang gelap, tiba-tiba lewat seekor ular. Nampak nggak kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu? Tolong jawab bapak dan ibu-ibu. Nampak? Tidak. Kenapa tidak nampak? Hah? Kena gelap. Begitulah batas kemampuan mata kepala. Gelap tidak akan nampak. Kemudian jalan kedua kita bawa senter yang terang. Terang, benteng. Batu 5, batu jalan. Lewat juga tempat gelap. Itu lewat tempat gelap, lewat seekor ular. Terus kita senter. Nampak enggak? Hah? Kenapa bisa nampak? Karena ada cahaya. Pertanyaan, yang menampakkan mata kepala apa cahaya? Cahaya. Jadi apa itu mata hati? Satu cahaya yang tidak ada tandingnya. Begitu ayat Quran banyak. An-Nur 35, Al-Araf, Al-Jumar 22. Afaman sarahallahu sadarahu li Islam fahuwa lan-nuri min rabbih. Bisa ditanamkan dalam hatimu dan nur daripada Tuhan kamu. Apa mati hati? Nur Allah. Pernah tahu? Tak pernah. Kita tidak pernah mempelajari soal hati. Kalau kita belajar nampak juga nur itu sembahyang. Kalau bapak-bapak ibu, nur apa? Nur Lela, Nur Hapni, Nur Eni, nampak itu. Kalau ibu-ibu si Nurdin, si Norman. Kita tidak mempelajari hati. Nanti kita bahas. Maka di bawah rukun Islam, rukun sembahyang 13 perkara. Kalau pada kalbi kalian pilih, yang kita pelajari selama ini ucapan perbuatan hati nggak pernah. Tadi itu diajarkan Ustaz sembahyang. Ini berdirinya, begini baca, begini rukuk, baca, sujudnya, kita aja. Tubuh sujud tidak membaca, hatimu kemana? Ini kita jelaskan. Karena satu aja, maka dibersihkan hati Muhammad supaya terpancar nur ilahi. Saya nggak panjang-panjang lah ceritanya. Jadi bersihkan hati Nabi Muhammad, baru nama Muhammad dimi'ratkan. Singkat sajalah, ya. Dimi'ratkan. Mi'rat, sampailah Nabi Muhammad secara ringkas diantar oleh gurunya Jibril AS sampai ke cabang Sidratul Muntaha. Kadang-kadang kita bingung ini, kalau apa ilmu, masa ada pakai cabang-cabang, ya? Sidratul Muntaha cabang apa ini? Secara ringkas, nanti jelaskan. Sampai ke jabat Sidratul Muntaha, itu selesai. Apa kata Jibril sama Muhammad secara ringkas? Ya Muhammad, selesai tugasku, tanggung jawabku mengantarkan engkau dari Masjidil Haram, Masjidil Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha ke aras antara buka engkau dengan Tuhan. Aku tak mampu. Gunakan ilmu yang sudah disampaikan. Oke. Baru situ Nabi menggunakan ilmu ini sampai guru Jibril alaihissalam. Bagaimana cara menyampaikannya? Disitulah Nabi mutu gabla anta mautu, dimatikannya dirinya sebelum mati, bukan gantung diri di Jabang Sidratul Muntaha. Dimatikannya dirinya sebelum engkau mati.
Apa dimatikan? Wala taqmin ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anha mas'ula, kata Allah. Isra 36. Jangan kau kerjakan amal apapun kalau kau tidak punya ilmu. Kata Allah. Ilmu apa? Inna sam'a. Waktu kau sembahyang, waktu kau berdoa, apa kau dengar? Wal basar, apa kau lihat dalam sembahyang itu? Wal fuada, apa kau ingat? Kullu ulaika, kesemua itu karena akan ku minta pertanggungjawaban. Nabi matikan diri sebelum mati, dimatikannya. Inna sama awal basar. Pada saat itulah Nabi tidak ada diingat lagi, tidak ada dipandangnya lagi, tidak ada didengar lagi. Lama dulu dia Allah. Terjadi peristiwa yang dasar pada diri Muhammad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa rabbahu fasad jasad. Barang siapa mengenal dirinya, kenal sama Allah, barang siapa kenal Allah, hancur karam Muhammad ketika itu. Saya pintaskan ceritanya, panjang lama. Atau Muhammad sudah tersungkur di atas aras, persis macam orang sujud. Ini cerita Jabir ya, Rasulullah menceritakan pada Jabir, sungkur macam orang sujud. Nah, situlah Nabi Muhammad mendengar suara. Apa kata suara itu? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengar ini. Assalamualaikum ayuhan nabi. Selamat engkau wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau rahmat dan berkah. Angkat kepala. Oh, diangkat nabi. Jelas dilihat. Mendengar sambutan Allah yang luar biasa, tidak pernah Rasul segala Rasul disambut seperti itu. Assalamualaikum ayuhan nabi. Selamat engkau wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, yang berahmat yang berkah. Lihat, jelas lihat. Ya. Pakai apa nih Muhammad melihat Allah tadi? Tadi sudah jelaskan pakai apa? Pakai mata kepala. Kalau Allah bisa lihat mata kepala, tangkap masuk bunyanyutkan Allah tuh kadang menuntut kita lagi. Dengan apa? Maka jabal fuadu mana? Tidak dusta, tidak bohong apa dilihat mata hati. Surat apa itu? An-Najmi ayat 11. Mata hati. Mendengar sambutan Allah, menangis Nabi Muhammad. Sejarah. Menangis. Kemudian Allah bertanya. Tak usah bertanya, Allah pun tahunya Allah. Tapi supaya kita mengerti, supaya tahu, maka ditanya. Tak usah tanya, Allah maha tahu. Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Apa kau tidak suka, tidak bangga, tidak bahagia kau berhadapan dengan aku? Apa jawab Rasulullah? Ya Allah ya Rabbi, tidak bisa kukiaskan, kumisalkan lagi bagaimana bangganya, senangnya aku dapat berhadapan dengan engkau ya Allah. Kenapa tidak kau teruskan kepada hambamu yang lainnya Allah? Itu jawab Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, sebab aku menangis. Kenapa kepadaku saya kau berikan keselamatan, kau berikan rahmat dan berkah? Kenapa tidak kau teruskan ya Allah kepada hambamu yang lain? Begitulah perjuangan Nabi Muhammad sampai puncak nikmat, ya, bukan kepentingan pribadi, umat diingat. Pernah kita melihat Muhammad sampai nangis? Mudah-mudahan tak pernah. Ini sejarah. Dan Rasulullah begitu, baru Allah berkata, Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Selamat dan sejahtera juga kepada hamba yang saleh. Dengan perjuangan Nabi Muhammad sampai kepada hamba-hamba yang saleh. Khusus hamba yang saleh, hamba yang salah juga tak dapat. Kecuali namanya si soleh, tak sebayang pun soleh aja. Nanti kita bahas ya. Ditanya nanti kenapa assalamualaikum kanan wajib, kenapa assalamualaikum kiri sunat, jawab nanti. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Assalamualaikum kanan itu assalamualaikum, selamat engkau, warahmatullahi wabarakatuh, rahmat daripada barakah. Siapa engkau ya itu? Kanan wajib, apa sebab diwajibkan? Kita ucapkan semuanya kan? Assalamualaikum, selamatlah kamu, selamat engkau, warahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan berkah. Siapa?
Lewat kucing kurang nggak dapat. Kenapa wajib? Allah membikin. Kenapa kita tidak bikin? Bikinlah. Yang hadis bahaya itu kan ada. Ya persidi itu. Jawab. Kalau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan Nabi SAW. Allah membikin, kita bikin. Sabah inna Allah malaikatu saluna ala nabi. Sesungguhnya Allah bermalaikat selamat sama Nabi. Kita juga disuruh. Ya ayuhan. Ya beri selamat juga. Kenapa sunat? Ke kiri permintaan Nabi. Maksudnya maka bikin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala ibadil salihin. Bikinlah. Coba baca sejarah itu kenapa sih? Nah, ini kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat engkau yang mendapat rahmat dapat siapa engkaunya? Begitu perjuangan Nabi. Setelah Allah mengatakan, Nabi teruskan kepada hambamu, baru Allah menjawab assalamu alaina wa ala ibadis salihin. Selamat dan sejahtera kepada hamba yang saleh. Barulah Rasul berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, saksilah aku bahwa tidak ada penyembah yang Allah. Serikat begitu. Itulah puji muhaddas bagi kadim. Bagi puji kadim bagi muhaddas. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku juga saya kalau Muhammad dan hamba dan rasul. Terjadi kamil mukamil. Rabtu rabbi birabbi. Allah memanung Allah. Ya, ingat, saya singkat. Dengan ilmu hati Nabi Muhammad bisa jumpa Allah. Sudah jumpa Allah, baru Allah memberikan kepada Nabi, ya Muhammad, terimalah ibadah salat ini, sampaikan kepada umat. Selesai Isra wal Mi'raj. Dan bapak dan ibu, dengan ilmu hati Nabi Muhammad bisa jumpa. Dengan ilmu hati Nabi Muhammad bisa jumpa Allah. Sudah jumpa Allah, baru Allah mengasih ibadah salat sama Nabi untuk disampaikan pada umat. Jelas bu? Jelas apa? Tanya, jelas apa? Kurang jelas saya ulangi. Dengan ilmu hati Nabi Muhammad bisa jumpa Allah. Sudah jumpa Allah, baru Allah memberikan ibadah salat sama Nabi untuk sampai kepada umat. Betul nggak? Betul nggak? Bapak-bapak kok sembahyang jumpa Allah, dia sembahyang apa sembahyang dulu kerjakan? Tolong jawab. Tolong jawab. Kalau jumpa di mana jumpa? Simpang mana? Ini yang kita pelajari. Untuk kunzan muftian, aku ini gudang rahasia tersembunyi kata Allah. Fa'ababtu min arafa, aku ingin agar aku dikenal. Fahalaktul halaka, lihat apa nih? Aku ciptakanlah makhluk untuk mengenal aku, bukan untuk menyembah aku pertama. Wajib sembahyang sedih Mi'raj. Macam mana menyembah tidak kenal? Ajari Islam ini. Macam mana menyembah juga enggak kenal? Yuk nanti belajar, kalau belajar kita tanya. Jangan kita belajar teyayakan saja. Nah, sekarang ibu-ibu belajar nih susahnya. Tanya Ustadz, mengerti bu? Paham bu? Paham. Tahu buku? Gitu. Gak boleh. Pulang ke rumah ditanya apa pelajari? Pelajaran saya nggak tahu. Kenapa mengerti? Orang semua bilang mengerti, kalau aku nggak ikut malu lah aku. Gitu. Tanya. Tanya belajar. Nah, ya. Tanya. Jadi ilmu hati ini kita tidak pelajari. Justru itu Allah berkata dalam surat Al-Jariyah ayat 1, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba dalam diri kamu tengoklah. Tengok ke dalam. Kata, tengok dalam diri. Ayat ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba dalam dirimu tengok, kata Allah. Menengoknya pakai ilmu, tanpa ilmu nggak bisa. Dipejamkan mata gelap, dibukakan mata terang, dibelah perut ada kotoran sama darah. Kenapa disuruh nengok dalam diri? Ada apa dalam diri kita ini? Ini membahayakan. Mari kita tanya Rasulullah dalam hadis Muslim. Ada apa? Wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, baik itu daging baik kan jasadnya baik amal dan perbuatannya. Kalau jasad itu daging maka jasad jasad maka jasad amal dan perbuatannya. Mahwa apa itu? Yaitu wahya qalbu, yaitu hati. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah.
Dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, hati membawa peranan penting. Disebabkan hati kita bisa menegakkan kesatuan dan persatuan. Disebabkan hati kita bisa pecah belah. Disebabkan hati kita bisa memunafik, pengkhianat, pendusta. Disebabkan hati juga kita bisa menjadi manusia prima, akhlak yang mulia, bersopan santun. Disebabkan hati kita bisa masuk neraka jahanam. Disebabkan hati kita bisa sesat. Dan sebab hati juga masuk surga kita. Peranan hati. Kalau gitu peranan hati, ada apa dalam hati itu? Jasanya. Tanya Allah. Al-Baqarah 10. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit, bukan intan berlian di dalam. Penyakit. Imam Ghazali berkata, penyakit apa? 6.666 ayat Quran Karim, 6.666 urat di tubuh manusia yang telah diproses oleh kedokteran, 6.666 penyakit dalam hati manusia. Bukan tanggung. King of Kingnya, raja penyakit yang paling bahaya di antara 6.600. Yang paling bahaya, hawa, nafsu, iblis, setan, kasih ke dunia, loba, tamak, rakus dan bakhil, pemarah, bengin, dendam, kesemat, hasad, dengki, fitnah, munafik, ujub, riya, iri, cemburu dan pengkhianat, lalai, lupa, jahil, murakab. Ini penyakit. Kalau kita biarkan itu, tidak kita cari pembasminya, sambungan ayat, fazadahumullahu marada, Allah tambah itu penyakit. Terus ujung ayat berkata, walahum azabun alima, bagi mereka lah azab yang sangat pedih. Karena mereka pendusta, pepat di luar, pancung di dalam, lain di mulut dan di hati. Bak pantun berkata, asap api gulung gemulung bakar sampah buang sarapnya. Ibarat gunting makan di ujung mulut, apa gunanya? Allah Akbar kata lidah, hati tahap apa diingat? Dan bohong. Saya jelaskan nanti. Alat pembasmi pemberi hati. Kita dengar di TV-TV ulama, kita alat membersihkan hati bapak-bapak ibu sudah diajar para guru-guru kita. Banyak-banyak baca istighfar, ya Bu, Pak. Banyak-banyak baca istighfar, ya Bu, Pak. Betul nggak? Betul, bagus itu kalau betul. Ad-dinul akal, agama digunakan akal. Istighfar di lidah, hati di mana? Fi suril kalbi alada, dalam dada. Terima di akal, dibaca di luar dalam lidah bersih. Gunakan akal itu. Beragama itu. Kotor saja, udahlah. Bersihkan di luar kaki, harus makan cuci perut. Atau ustaz dulu pula alat bersihkan biar jam-jam. Dia kan stabil tahu. Diri kita terbagi berapa? Wa asbaha alaikum ni'amahu jahiratan wa batinatan. Allah mengkurniakan pada kamu ada diri jahir dan diri batin. Luqman 20 ayat banyak ayatnya. Nabi juga mengatakan awalan wa akhiran, dari awal sampai akhir kita zahir wa batinan, zahir dan batin. Yang mana diri jahir, mana diri batin. Ini harus kita ketahui. Yang mana diri jahir? Yang dapat dilihat dengan mata kepala, yang bisa didengar dengan telinga, yang bisa dirasa dengan lidah, yang bisa diraba-raba dengan tangan. Ini diri yang apa? Apa Pak?